Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara ibadah online bersama saya Pak Saparman. Ibadah ini ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya halangan sehingga tidak bisa pergi ke gereja untuk berbakti. Kami sarankan Bapak Ibu Saudara yang tidak berhalangan beribadah di gereja masing-masing. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbaring di rumah sakit atau di rumah sedang dalam keadaan sakit, ataupun punya halangan apapun sehingga tidak bisa pergi ke gereja. Mari kita pada saat ini menenangkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Mari kita mohon Roh Kudus untuk membuka pikiran hati kita sehingga kita bisa menerima firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh yang Kudus, kita bisa punya kemampuan untuk melakukannya, untuk menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Allah. Mari kita sejenak merenungkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu dan Allah Roh Kudus yang ada di hati kami, di ruangan ini, dimanapun kami berada. Kami bersyukur pada saat ini Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan, untuk memperoleh kebenaran, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari oleh karena pertolongan Roh-Mu yang kudus. Oh Tuhan, kami mohon Engkau berbicara kepada kami, memberkati pembicara maupun kami, bahkan orang yang mendengar dari kami. Kami siap mendengar ya Allah, mohon Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, khotbah saya pada saat ini diambil dari Efesus pasal 3 yang saya beri judul Anda orang kuat, Anda Superman. Oleh karena itu, pergunakanlah kekuatan Anda yang dahsyat, yang tidak terbatas, dan yang tak pernah habis itu untuk menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 3:14-21, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata
dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pendahuluan ingin saya katakan bahwa kitab Efesus atau surat Efesus itu berisi doktrin atau pengajaran, itu pasal 1 ayat 1 sampai 3 ayat 13. Kemudian doksologi atau pengagungan itu pasal 3 ayat 14 sampai 21. Jadi semua pengajaran dalam Efesus ini ujung-ujungnya, puncaknya adalah pengagungan untuk kemuliaan nama Tuhan atau doksologi. Lalu kemudian pasal selanjutnya yaitu pasal 4 sampai 6 itu pengamalan. Jadi kalau bahasa Inggris itu doktrin, doksologi, pengajaran, pengagungan, pengamalan. Puncak ajaran Kristen adalah pengagungan Tuhan. Namun demikian juga dasar pengamalan hidup adalah pengagungan Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pasal 3, 14 sampai 21 itu merupakan puncak ajaran Kristen, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengagungkan Allah. Tapi juga sekaligus dasar daripada kehidupan Kristen seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi. Ajaran-ajaran mengenai Allah dalam ayat-ayat ini, Allah adalah pribadi. Ada Bapa, Roh, dan Kristus. Kemudian itu ayat 14 sampai 17. Kemudian Allah adalah penuh kasih. Allah yang diceritakan dalam ayat-ayat ini adalah Allah yang penuh kasih. Itu ayat 18 sampai 19. Allah adalah Allah yang penuh kuasa. Itu ayat 20. Allah adalah Allah yang mulia. Itu ayat 21. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengikuti nasihat ini. Isi dari doa-doa Paulus ini sebagai nasihat untuk kita yang pertama, peliharalah persekutuan pribadi dengan Allah. Itu nasihat yang pertama. Perhatikan di sini, itulah sebabnya. Paulus berdoa itu adalah sebabnya ada ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu pasal 2 ayat 1 sampai 10. Oleh sebab engkau diselamatkan, aku berdoa, dan selanjutnya itu. Jadi alasan doa Paulus mendoakan umat Kristen di Efesus adalah oleh karena keselamatan. Oleh karena telah diselamatkan. Oleh karena juga dipercayai sebagai pelayan. Orang Kristen itu diselamatkan, kemudian dipercaya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Hidup mengikuti Tuhan, hidup melayani Tuhan, hidup ikuti kehendak Tuhan. Itu ayat 1 sampai 13 ya, pasal 3. Itu dasarnya. Jadi dasar doa tadi. Kemudian ini mengenai Allahnya dijelaskan, Allah itu Allah Bapa. Itu pribadi Allah itu Bapa. Dan ini suatu konsep yang luar biasa. Bapa orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini adalah Bapa, saudara, dan saya. Ini suatu konsep yang luar biasa di dalam kekristenan. Tidak ada kepercayaan lain di dunia ini yang menganggap Allah itu Bapa kita. Kepercayaan lain mungkin mengatakan Allah itu begitu jauh dari kita. Tetapi dalam kekristenan, dalam kitab suci,
Dalam firman Tuhan, Allah itu Bapa, Saudara, dan saya. Luar biasa bukan? Saudara yang jatuh dalam dosa, waktu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hubungan saudara dengan Allah itu sebagai keluarga. Allah itu Bapa saudara. Begitu dekat Allah itu dengan saudara dan saya karena Dia adalah Bapa kita. Lalu juga dikatakan di sana, Allah itu pemberi nama. Segala keluarga, setiap orang Tuhan kenal satu persatu. Bermiliar-miliar orang di dunia ini, tetapi Allah satu persatu kenal. Dia kenal siapa saudara. Dia kenal saudara lagi apa. Saudara sedang mempunyai masalah, saudara sedang bergumul, saudara sedang menghadapi sesuatu hal yang sulit, Allah kenal setiap anak-anaknya. Allah kenal. Allah tahu nama saudara. Allah tahu keperluan saudara. Allah tahu apa yang saudara gumulkan. Itu Allah Bapa. Pribadi Allah itu seperti itu. Nah, kalau Allah Roh Kudus dikatakan di dalam ayat itu dia sang penguat. Dia memberi kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang lemah, dialah yang menguatkan. Saudara merasa tidak dapat berbuat apa-apa, dialah yang memberi kekuatan. Dialah yang mendorong, dialah yang memberi energi. Dalam Bapak Ibu Saudara menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Ia juga pemberi kuasa. Kuasa di dalam hidup saudara ada kuasa dari Roh Kudus untuk melawan apa saja yang ada di dalam pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara. Ingat, jika saudara lemah, Roh Kudus memberi kekuatan kepada saudara. Pekerjaannya memang memberi kekuatan dan memberi kuasa. Dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus dan Kristus, saudara memiliki kekuatan untuk mengalahkan masalah-masalah saudara. Allah anak di sini dikatakan tinggal dengan senang hati. Jadi kata uikos sebetulnya kata ikon itu kata iku itu artinya tinggal dengan senang. Jadi Tuhan Yesus melalui Roh Kudus tentu saja di dalam ayat ini ditekankan, didoakan supaya senang tinggal bersama-sama saudara. Di dalam hati saudara, oleh iman saudara, diharapkan oleh Rasul Paulus supaya tinggal dengan senang. Nah, marilah kita menilai hidup kita. Apakah Tuhan Yesus senang bersama-sama dengan saudara? Mungkin pengertian ini bisa mengevaluasi kehidupan saudara. Apa saja yang saudara lakukan? Apakah saudara melakukan suatu perbuatan tertentu yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus? Kalau begitu, Tuhan Yesus tidak senang tinggal bersama-sama saudara di dalam hati saudara. Mari kita bersihkan pemikiran kita supaya Yesus Kristus oleh iman kita tinggal dengan senang. Memang Yesus diam di dalam hati kita. Setiap orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Tetapi apakah dia senang tinggal bersama saudara? Mari kita menyadari itu dan membuat Allah berkenan di dalam hidup kita melalui perbuatan dan ucapan-ucapan kita.
Sebagai penerapan, mari kita usahakan memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Ya, lewat renungan, mungkin lebih baik sebetulnya saudara membaca Alkitab sendiri. Memang kalau ada renungan-renungan itu perlu Bapak pertimbangkan. Renungan khotbah-khotbah adalah firman Tuhan ditambahi dengan penjelasan. Firman Tuhan 100% betul, benar. Tetapi penjelasan ada kemungkinan tidak tepat. Oleh karena itu penjelasan dipertimbangkan. Usul saya Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab sendiri. Sedangkan atau kalau tidak tahu ya tanya orang yang berpengalaman, pendeta Bapak, Ibu Saudara atau saudara yang lebih rohani. Tapi itu juga perlu dipertimbangkan. Usahakan memiliki persekutuan dengan Tuhan dengan membaca firman-Nya. Nasihat yang kedua, rasakan kasih Allah. Allah itu mengasihi kita luar biasa sehingga mengutus anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi apakah saudara merasakan kasih itu? Dan ayat-ayat ini Paulus mendoakan supaya orang Kristen di Efesus merasakan kasih Allah. Susunan Tritunggal, biasanya Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, begitu ya. Tapi dalam ayat-ayat itu tadi, susunannya tidak begitu. Susunannya adalah Bapa, Roh, Anak, bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam susunan ini maksudnya jelas sekali, diakhiri dengan Kristus. Oleh sebab doa berikutnya adalah doa untuk mengerti kasih Allah yang tak bisa dipisahkan dengan Kristus. Karena kasih Allah yang terbesar adalah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa saudara dan saya. Pahamilah kasihnya, saudara. Lebarnya. Kasih Allah itu lebar sekali sehingga bisa menyatukan Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi mengatakan orang non-Yahudi itu anjing, musuh ya. Tidak patut dihargai. Tetapi Tuhan Yesus Kristus kasihnya itu menyatukan Yahudi dan non-Yahudi. Panjangnya. Panjang sekali kasih Allah itu, saudara. Memilih kita sebelum di dunia dijadikan, pasal 1 dan 4, sampai menunjukkan kekayaan kita yang di surga nanti. Di surga nanti kita diberi pertunjukan kasih Allah yang kekayaan kita yang luar biasa. Tapi dari kekal sampai kekal. Jadi panjang sekali kasihnya itu. Bahkan kalau saudara itu, dalamnya itu melepaskan kita dari jurang dosa yang dalam. Lebar, panjang, dalam kasih itu. Sebegitu dalam sampai dosa, jurang dari dosa yang paling dalam kita dilepaskan, diambil dari situ. Kasih Allah itu tinggi-tingginya itu memberikan kita segala berkat di dalam surga, itu pasal 1 ayat 3. Dan mendudukkan kita di surga bersama-sama dengan Kristus, pasal 2 ayat 6. Jadi saudara, tanda petik, sudah dan akan ya. Sekarang sudah menerima berkat, tersimpan di surga segala berkat rohani. Kemudian sekarang sudah telah didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Itu dapat kita pahami dan kita rasakan. Faktanya besok betul-betul kita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sekarang kebersamaan dengan Tuhan itu dapat Bapak, Ibu, dan Saudara rasakan.
Ada sebuah syair mengenai kasih Tuhan. Sebegitu luar biasanya kasih Tuhan itu. Ini nyanyian kuno ya. Seandainya samudra menjadi tinta, semua ranting jadi pena. Nah, dulu belum ada ballpoint ya. Kalau menulis itu pakai namanya pena. Pena itu dicelupkan kepada tinta. Nah, ini tintanya samudra. Semua ranting yang ada di dunia ini sebagai pena. Langit itu jadi kertasnya. Semua orang dibayar jadi penulis untuk menulis cinta kasih Tuhan. Maka laut akan kering, ujung langit timur dan ujung barat tidak cukup untuk menuliskan, menceritakan kasih Allah itu. Kasih Allah begitu lebar, begitu panjang, begitu dalam, begitu tinggi, sehingga tidak cukup bahasa kita untuk menjelaskannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kasih Allah memang tidak bisa dipahami sepaham-pahamnya, tetapi dapat dirasakan. Kata yang diterjemahkan mengenal kasihnya adalah ginosko, itu kata kerja dasarnya, artinya mengenal melalui pengalaman. Bapak, Ibu, Saudara dapat berpengalaman mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Rasakan kasihnya. Ada sebuah legenda dari India mengisahkan ada seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya laki-laki. Jadi anaknya laki-laki begitu dikasihinya, sebegitu rupa minta apa saja diberi. Pada suatu saat ia jatuh cinta kepada seorang gadis. Dan gadis itu tahu bahwa anak laki-laki ini begitu dekat dengan ibunya. Jadi gadis ini tidak mau mungkin diduakan dengan ibunya. Harus mengasihi saya. Lalu dia mengatakan, jika kamu mengasihi saya minta jantung ibumu. Ini kita ya. Kemudian anak laki-laki itu susah. Lalu ditanya ibunya, mengapa kamu susah? Lalu dia berterus terang, oh tidak apa-apa, anakku, ambillah jantung. Singkat cerita, jantung itu diberikan kepada wanita yang dikasihnya itu. Di dalam jantung itu berdegup, nak, aku mengasihi. Nak, aku mengasihi. Nak, aku mengasihi. Saudaraku, kasih Tuhan lebih daripada kasih ibu itu. Begitu dalam. Rasakan kasih Allah dalam hidup saudara. Yang ketiga, nasihat yang ketiga, amalkan kuasa Allah. Yang pertama tadi, peliharalah hubungan pribadi dengan Allah. Yang kedua tadi, rasakan kasih Allah. Nah sekarang, amalkan kuasa Allah. Kuasa Allah itu supaya menjadi nyata dalam kehidupan saudara, dalam perbuatan dan ucapan saudara. Doa Paulus itu sampai kepada puncaknya, dari sujud menikmati persekutuan dengan Allah yang pribadi, memahami kasih Allah yang tidak mungkin dipahami itu, tapi dirasakan, merasakan kasih Allah, dan pada akhirnya kuasa Allah, mengamalkan kuasa Allah. Persekutuan dinikmati, kasih Allah dirasakan, kuasa itu dipegang, lalu ungkapkan dalam bentuk tindakan dan ucapan yang menunjukkan kemuliaan Allah. Itu ayat 20 dan 21. Pegang kuasa Allah itu. Perhatikan di sini, ini saya buat yang saya sebut segitiga
kuasa. Ini bentuknya seperti segitiga. Kalau ada yang nemukan, kalau tidak salah siapa itu, lupa saya namanya, pendeta terkenal itu trapesium kuasa. Tapi saya temukan ini segitiga kuasa. Dia yang dapat lalu berkembang. Dia yang dapat melakukan, dia yang dapat melakukan apa yang kita doakan. Dia yang dapat melakukan apa yang kita doakan atau pikirkan. Dia yang dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan atau pikirkan. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia yang dapat itu mampu, sebetulnya istilahnya itu bahasa terjemahan yang tepat itu mampu. Jadi Allah itu mampu dalam bentuk present tense. Kalau bahasa Yunani, bahasa Inggris juga ya, present tense. Jadi Allah dulu mampu, sekarang mampu, nanti mampu, dan terus mampu. Dan kemudian kemampuannya itu dapat, dia dapat melakukan. Itu aorist tense, artinya telah. Kemampuan itu telah dinyatakan dalam berbagai bentuk. Misalnya kemampuan Allah membelah laut Tebrau, membelah sungai Yordan, dan macam-macam. Semuanya itu telah terjadi dan kemampuannya itu, kekuatannya itu tidak berkurang. Dulu, sekarang, nanti, selama-lamanya Allah menggunakan kemampuan secara luar biasa dan tidak berkurang. Dan kemampuannya itu apa dikatakan? Ia dapat melakukan apa yang kita doakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara berdoa, saya berdoa, seluruh umat Kristen di dunia ini berdoa, berapa miliar itu berdoa, Tuhan mampu melakukan. Bukan itu saja, dia mampu melakukan apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi orang berpikir, seluruh dunia ini berpikir, Tuhan mampu melakukan pikiran-pikiran kita semua itu. Bukan itu saja, dapat melakukan dari apa yang kita doakan. Jadi kalau seluruh doa kita ditambah seluruh pemikiran kita, Tuhan masih jauh lebih banyak apa yang kita doakan atau pikirkan. Dapat melakukan jauh. Tadi kalau lebih banyak saja, tetapi malah ditambahi jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Ini luar biasa. Dan ditambah lagi, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa itu, yang luar biasa itu, masih bekerja di dalam kita, itu present tense. Jadi terus bisa bekerja di dalam kita. Puji Tuhan. Kekuatan yang luar biasa itu ada di dalam saudara dan terus berkarya di dalam kehidupan saudara. Kemuliaan Allah di dalam jemaat dan di dalam Kristus. Memang kemuliaan Allah sebagai puncaknya nanti adalah Kristus. Kemuliaannya pada waktu dia datang yang kedua kalinya dengan segala kemuliaannya. Tetapi sekarang ini kemuliaannya ada di dalam jemaat dan di dalam diri kita. Sementara itu jemaat didoakan supaya hidup mencerminkan kuasa dan kemuliaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kuasa yang ada di dalam jemaat, yang kita ini adalah anggota jemaatnya, itu ada di dalam kita, bekerja di dalam kita, diharapkan itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalkan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan, peliharalah
persekutuan pribadi dengan Allah. Yang kedua, rasakan kasih Allah. Yang ketiga, amalkan kuasa Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu dan Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Oh Allah Roh Kudus, tolonglah kami menyadari ini, bahwa kami adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami dapat menghadapi masalah apapun yang kami alami di dunia ini. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kekuatan yang daripadamu. Kami mohon pertolongan-Mu bisa mengamalkan semuanya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dorongan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti ibadah bersama saya, Pak Saparman. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara punya usulan, punya kritik, punya saran, silakan menghubungi kami. Saparman 0818979114 kalau itu WA. Kalau email saparman2021@gmail.com. Kami terima dengan gembira dan terima kasih. Biarlah kebaktian kita semakin hari semakin jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Amin.